Hai Sobat Checker, Checkpoint Lover. Nah, gue bakalan ngecek-ngecek tempat yang seru banget, yang pastinya asik banget nih guys. Dan gue juga bakalan ngecek-ngecek nih tempat makanan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah nih guys, yang pastinya terkenal banget dan enak. Dan cluenya ini adalah makanannya martabak sama satu lagi kemplang. Kira-kira gimana ya? Penasaran kan? Hai Sobat Checker, Checkpoint goes to Bangka Belitung. Nah, sekarang gue udah ada di Tugu 0 km yang ada di belakang gue, tepatnya di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Provinsi Babel. Nah, gue juga bakal ceki-ceki tempat wisata dan tempat seru lainnya, seperti tempat makan-makan dan berbagai macam aktivitas lainnya. Pokoknya banyak keseruan lainnya yang ada di Pulau Bangka. Tetap di Checkpoint. Nah, Tugu 0 km ini berbentuk koin nih guys, dan punya banyak makna. Maknanya ini adalah di mana tulisan Arab yang di depan bertuliskan Hazafalus Pangkal Pinang, yang berarti ini uang atau kongsi dari Pangkal Pinang. Sedangkan tulisan Cina di belakang Binglang adalah berkembang dan maju secara nyata nih guys. Wah, ternyata dalam sekali artinya. Hai guys, menikmati cita rasa asin, pedas, gurih, manis, dan dengan ciri khas bumbu yang berwarna kuning nih, yang paling terkenal hanya ada di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di sini yang terkenal adalah lempah kuning tebing sempur. Dan di sini di belakang saya nih sudah ada tempat buat mencuci tangan, karena dimanapun, kapanpun, dan dimana saja jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dan sekarang sebelum makan, aku mau coba untuk cuci tangan dulu, oke? Hai guys, ya sekarang aku lagi nungguin lempah kuningnya nih. Dan sambil nunggu tadi udah disediakan beberapa makanan. Ini ada asinan rebung, ini ada sayur pepaya muda kayak aku. Dan di sini ada cumi tinta tumis gitu. Nah, sambil nungguin kita cobain dulu ya. Asinan rebung nih kayaknya enak banget nih. Pedes udah menggugah selera banget nih guys. Dari baunya udah kecium deh. Dan ini porsinya banyak guys. Kayak cukup buat 4 orang atau 5 orang nih. Enak banget. Nggak terlalu pedes sih. Tapi bumbunya sebenarnya ini sambal banget, tapi rasanya tuh campuran gitu. Ada asamnya dikit sama ada manis-manisnya. Mantul. Ini asinannya udah enak banget. Apalagi ikannya ya. Enak banget. Oke, lanjut ya. Yang kedua aku mau cobain sayur pepaya. Nah, ini nih sayur pepaya muda, guys. Nah, ini perpaduan rasanya balance banget. Ini kan tadi asinan ya. Dan ini kayak manisan gitu, manisan tapi sayuran. Kuahnya lebih ke arah manis sih, guys. Enak. Dan aku baru nyobain pepaya ditumis
Sama aku juga baru nyobain rebung ditumis dengan campuran sambal. Enak banget sih ini. Oke, masih ada ya. Dan yang ketiga, tumis cumi. Kita cobain. Enak banget, masih seger nih. Sumpah, ini perpaduan rasanya balance banget. Bisa bayangin nggak kalian nungguin menu utama aja, kalian udah disuguhin makan besar kayak gini. Ini nih, ada yang udah jadi nih, yang dari tadi ditunggu-tunggu, lempah kuning khas Pulau Bangka nih, yang terkenal banget di sini. Oke, kita langsung cobain aja ya. Tapi sebelum cobain, aku mau kasih lihat dulu kayak gimana sih lempah kuning. Nah, ini kayak gini nih, ya tuh. Bumbunya menggugah selera banget. Oh iya, dan kita langsung cobain aja ya, kayak gimana rasa lempah kuning khas Pulau Bangka. Oke, aku langsung mau cobain. Terlebih dahulu adalah kuahnya ya. Nah, di sini kelihatan ya, kuahnya tuh ada bumbu-bumbunya. Nah, kita cobain dulu yang warnanya agak-agak kuning gini. Oke. Nah, buat kalian nih yang lagi nonton, kan kalian kan ngeliat ya, warnanya warna kuning. Tapi sebenarnya ini bukan kunyit doang loh. Ini ada campuran asemnya, gurihnya juga, manis juga, dan nih ada kayaknya pakai jeruk limau atau jeruk nipis karena di sini ada biji jeruknya. Dan satu lagi, kuahnya aja suka banget. Nah, buat yang mau tahu makannya kayak gimana, ini enaknya nih ya, aku potong, ya, kasih ke nasi, terus dikuahin beberapa sendok. Nah, buat kalian yang suka pedas, di sini juga ada loh ternyata sambal khas Pulau Bangka. Oke, ini sambalnya. Dan ini tergantung selera kalian. Kalau kalian suka pedas banget, kalian bisa banyak ya cobain. Tapi karena aku pengen lebih ngerasain lempah kuningnya, jadi aku cuman cukup sedikit aja. Oke, waktunya kita makan. Wow, mantul, endes banget guys, sumpah. Dan aku suka banget sama kuahnya. Parah sih, enak banget. Dan ternyata baru tahu di Pulau Bangka ini ada makanan yang khas banget. Oh iya nih, ada tambahan lagi. Jadi di warung ini bukanya dari jam 9 pagi dan disediakan ikan-ikannya ini fresh banget. Dan ini ketahuan banget sih pas tadi aku cobain, sama sekali nggak ada amisnya. Berarti ini menandakan bahwa ikannya segar banget guys. Dagingnya masih putih bersih gitu, terus baunya nggak ada. Parah sih, buat ketagihan. Oh ya, nah di sini juga buat kalian yang suka lalapan. Nah ini lengkap banget. Biasanya sih, tapi aku paling suka sama timunnya. Nah, karena aku suka sama kuahnya, jadi aku celupin aja nih. Parah sih, ini enak banget. Manis.
Oke guys, sekarang gue mau menikmati lempah kuning dulu ya. Nah, buat kalian pokoknya pantengin aja terus karena masih banyak keseruan lainnya di Pulau Bangka. Ikutin terus, ceker! Kalian di Pulau Bangka. Nah, dan sekarang nih gue udah sampai di Museum Timah. Yang mana museum ini sebenarnya udah lama banget nih guys, tapi baru direnovasi dan diresmikan kembali pada tanggal 2 Agustus 2010 oleh Dirut PT Timah Wahid Usman nih guys. Nah, buat kalian Sobat Ceker mau tahu lebih jelas Museum Timahnya kayak apa dan seperti apa dan dalamnya bagaimana, kita langsung tanya aja sama yang ahlinya. Yuk! Kita ikut yuk. Lagi Pak. Oke boleh. 365 ya. Ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan guys. Oke, kita langsung masuk. Oke, udah ya Mbak. Terima kasih, silakan. Oh iya, Mbak dengan siapa Mbak namanya? Saya dengan Dea. Oh, Mbak Dea, aku kan pengen tahu nih sejarahnya dari museum ini kayak gimana. Terus habis itu apa sih fasilitas yang disediakan oleh museum ini? Bisa temenin aku keliling-keliling museum ini nggak? Boleh banget saya temenin ya Mbak ya. Oke, boleh ya. Oke. Jadi sejarah Museum Timah ini gimana sih Mbak? Bisa diceritain nggak sih? Jadi bangunan ini itu adalah bangunan peninggalan Belanda. Oke. Jadi sebelum dijadikan museum, ini bangunannya dulu dijadikan tempat dinasnya BTW. BTW itu adalah BTW. Bakatin Winning, perusahaan Belanda zaman dulu. Mbak. Oke. Iya, jadi bangunan ini juga itu pernah dijadikan tempat perundingan persiapan perjanjian Romroyen di bangunan ini. Jadi sebelum dijadikan Museum Timah, ini juga museum Mbak dulunya, tapi museum tentang kebudayaan Bangka. Nah, setelah itu baru dijadikan Museum Timah sampai sekarang. Nah, tadi kan aku lihat ya ada beberapa prasasti tuh. Nah, itu tuh benar-benar prasasti real atau replika sih? Nah, prasasti yang ada di depan, jadi sebelum kita masuk atau jalan lebih dalam lagi ke Museum Timah, di depan ada prasasti Kota Kapur ya. Ya, itu ya, betul. replikanya Mbak. Jadi kalau yang aslinya itu ada di Museum Gajah di Jakarta. Oke, tapi ini lebih kepada proses pembuatan timah gitu ya, dari sebelum sampai sesudah gitu. Museum ini ya, jadi kalau Museum Timah itu ada dua Mbak. Satunya di Pangkal Pinang di pusat kotanya, satu lagi di Kabupaten Bangka Barat. Nah, kalau di kota Pangkal Pinangnya yang sekarang itu fokusnya tentang sejarah pertimahan. Nah, jadi kalau ke Museum Timah Pangkal Pinang itu kita lebih fokus ke sejarah pertimahannya. Oke. Mbak, aku mau lihat-lihat deh yang sebelah. Boleh, mau lihat ke sini? Iya. Iya. Oke. Nah, terus kalau fasilitas yang disediakan dari museum ini nih buat orang yang mau berkunjung apa nih Mbak? Oh, fasilitas yang ada di Museum Timah Pangkal Iya, Pinang ya? betul. Jadi fasilitasnya yang diberikan oleh kita itu ada local guide-nya. Oke. Jadi ada yang memandu. Terus kita juga ada mini bioskop, jadi bisa nonton bioskop. Wah, keren banget. Iya, jadi ada bioskopnya, terus ada galeri, jadi bisa belanja jajan-jajan di sana. Terus kita juga yang paling the best itu, yang paling populer itu mobil ponis Mbak. Apa tuh? Jadi mobil ponis itu adalah mobil khas Bangka yang membawa wisatawan setelah keliling dari Museum Timah itu diajak ke jalan-jalan lagi nih. Jadi ada beberapa cagar budaya Kota Pangkal Pinang yang dikunjungi naik mobil ponis seperti itu. Tapi untuk masuk ke sini bayar nggak sih Mbak? Nah, untuk masuk ke Museum Timah Pangkal Pinang atau Kementok itu gratis teman-teman. Wah, Jadi gratis mau loh. masuk setiap hari pun tetap gratis. Buat kalian ya, checkpoint nih, Sobat Ceker, jangan lupa kalau ke sini kalian bisa mampir nih
ke Museum Timah karena masuknya gratis. Tapi tetap ya Mbak, protokol kesehatan tuh tetap harus dijaga ya. Iya, betul banget. Ada maksimalnya nggak sih, misalnya berapa orang yang harus masuk atau gimana? Ada sih Mbak, jadi kita kalau udah terlalu banyak orangnya kita bagi dua. Jadi setengahnya masuk dulu kita ajak, setengahnya kita ajak naik ponis dulu. Nanti gantian yang di dalamnya naik ponis, yang di ponisnya nanti masuk ke dalam Museum Timah. Nah, buat kalian yang berkunjung ke kota wisata ataupun ke tempat-tempat museum lainnya nih seperti ini, tetap jaga protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk physical distancing ya. Dari tadi kita nggak deketan kan, nggak salam-salaman. Pokoknya yang terbaik deh buat museum ini. Semoga museumnya semakin cepat berkembang dan banyak pengunjung yang datang dan semoga corona cepat kelar, ya nggak sih? Oke Mbak Dea, terima kasih ya atas informasinya. Sekarang aku mau ceki-ceki yang lain lagi nih.